Semoga bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Ibu Rolita Mamini. Marilah Bapak-Bapak, Ibu dan Saudara berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bila ku masuk di surga kelak, dan ku memandang Rajaku tetap, maka hidupku abadi merdu. Tuhanku Yesus mengasihiku. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah nas pembimbing Lukas pasal pertama ayat 77 hingga 79. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Cerminan kasih penebus umatnya yang besar. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah dan bahulah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami gembiranya karena selamat yang daripada dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami dengan layak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah pengampunan, kita dipanggil untuk hidup sebagai manusia yang baru. Marilah saudaraku berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya mengajak saudara-saudara untuk membacanya secara gilir ganti. Pada ayat-ayat yang ganjil, saya membacakannya. Maka pada ayat-ayat yang genap, saudara sekalian membaca bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Perintah hidup baru disampaikan kepada kita demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah perintah hidup baru, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Firman Tuhan akan diberitakan di tengah persekutuan kita di hari ini. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Keluaran pasal 7, ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Sekali lagi Keluaran pasal 7, ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Secara sinodal diatur menjadi bagian perenungan kita di hari ini. Saudara-saudara, mari siapkan di masing-masing tempat duduk kita. Keluaran pasal 7, ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Bila setiap kita telah menemukan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan, mari saudaraku, kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, Tuhan yang Maha Pengampun, kami datang bersujud syukur di hadapan-Mu atas hidup yang masih Kau anugerahkan kepada kami hingga hari ini. Bersama dengan seluruh kehidupan kami, bahkan dengan seluruh keberadaan kami hingga hari ini, kami datang di hadapan-Mu dan menyerahkan hidup kami
untuk disapa oleh kebenaran. Di tengah persekutuan yang memuliakan Engkau, layakkan kami untuk membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus untuk memahami maksud-Mu, agar biarlah dengannya hidup kami hari ini dan selanjutnya semakin memperlihatkan kehendak Tuhan dalam tiap hal yang kami kerjakan dalam kehidupan yang masih Kau percayakan. Di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silahkan duduk. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kisah kita hari ini bermula dari jeritan-derita umat Israel kepada Tuhan. Kondisi mereka sebagai umat yang diperbudak di tanah Mesir menghadirkan sejumlah penderitaan. Dari seorang kerabat dekat, mereka berubah menjadi musuh besar. Dulunya berkawan, tapi sekarang dianggap sebagai lawan. Firaun yang dulu membuka tangan bagi Israel di zaman Yusuf, putra Yakub, yang waktu itu berkuasa di Mesir, berbeda dengan Firaun yang kemudian menghadirkan penjajahan bagi Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, Firaun itu bukan nama orang. Firaun itu gelar pemimpin di Mesir. Jadi biar ganti orang, sebutannya tetap Firaun. Jadi Firaun zaman Yusuf sampai Firaun zaman Israel dijajah, ya sama Firaun. Sama kalau kayak kita di Indonesia sultan. Gitu, orangnya berganti, gelarnya sebutannya tetap. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, Firaunnya berganti. Rupanya Firaun zaman Yusuf yang begitu mengasihi membuka tangan bagi kehadiran orang-orang Israel berbeda dengan Firaun yang ada saat itu dalam bagian bacaan kita.
yang melihat Israel sebagai sebuah ancaman ketika jumlah orang Israel semakin besar dari hari ke hari di tanah Mesir. Bahkan Alkitab mencatat di pasal awal, pasal 1 kitab Keluaran, baca nanti di rumah. Kalau baca sekarang bisa sampai besok khotbahnya toh. Jadi kalau kita baca di pasal-pasal awal, kita temukan bahwa jumlah Israel tidak hanya semakin banyak, tapi melebihi. Lebih banyak pendatang daripada tuan rumah. Dan ini ancaman bagi Firaun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Firaun lalu kemudian mengatur sebuah strategi. Karena dia berpikir bangsa ini akan mengambil alih kekuasaannya di tanah Mesir, Firaun lalu kemudian mengatur sebuah strategi. Bagaimana menghambat laju pertumbuhan serta kekuatan orang-orang Israel, maka Firaun menjadikan Israel budak. Ia memaksa orang-orang Israel untuk bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudara, semakin hari semakin ditindas. Kekejaman, kepahitan diterima Israel berduyun-duyun. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kepahitan dan kekejian itu dilakukan oleh Firaun sampai-sampai ia memerintahkan pembunuhan bagi setiap anak laki-laki Israel yang lahir di zaman ia memerintah. Makanya kita dapat cerita Musa yang dihanyutkan, gitu. Karena ada ancaman itu, perintah itu, anak laki-laki Israel harus dibunuh, menghambat laju pertumbuhan. Karena semakin besar jumlah Israel, ini berarti ancaman bagi kekuasaan. Demi sebuah kekuasaan, demi ego dan nafsu yang tak terkendali yang dimiliki oleh Firaun, kita lihat manusia bisa berubah menjadi pemangsa bagi sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara, singkat cerita, Allah kemudian memperhatikan keadaan derita umatnya Israel. Allah kemudian memilih dan mengutus Musa, seorang dari antara umat Israel itu sendiri, untuk menjadi pelaksana kehendak Allah atas Israel dan juga atas Mesir, dalam hal ini Firaun. Bapak Ibu Saudara, penunjukan Musa juga menarik untuk kita simak. Saat ditunjuk, Musa tidak serta-merta menerima. Bahkan Alkitab mencatat pasal 3, pasal 4, kalau kita baca kitab Keluaran, Musa menolak dengan berbagai alasan. Macam-macam alasan dikemukakan. Tapi ia tidak bisa berkelit dari tiap jawaban Allah atas keraguannya. Sejumlah tanda mujizat diperlihatkan Allah pada Musa, termasuk pada kisah kita hari ini yang diperlihatkan Musa kepada Firaun. Apa itu? Tongkat menjadi ular. Itu salah satu mujizat yang diperlihatkan Tuhan kepada Musa pada waktu ia menunjuk dan mengutus Musa. Atas itu Musa memberi respon dengan pergi melaksanakan kehendak Allah atas dirinya untuk umat Israel. Bapak Ibu Saudara, masuk pada bagian bacaan kita, sebenarnya ini bukan perjumpaan pertama. Di bacaan kita kan diceritakan Musa kemudian menjumpai Firaun. Sebenarnya ini bukan perjumpaan yang pertama, Bapak Ibu. Lagi-lagi kalau mundur 2 pasal ke belakang, di pasal 5 itu perjumpaan pertama. Di pasal 5 Musa sudah menghadap Firaun atas perintah Allah. Musa meminta izin. Ini izin bukan karena Firaun yang berhak, begitu ya. Ya, tetapi sebagai petinggi di tempat itu, santunnya kan begitu. Mohon izin kepada Firaun supaya Firaun memberikan waktu dan kesempatan bagi orang-orang Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Tapi Firaun menolak, Bapak Ibu. Kalau baca pasal 5 ya, Firaun menolak. Bukan hanya menolak, ia menambah beban. Ia semakin menekan, menindas umat Israel. Beban pekerjaan ditambah. Tidak hanya itu, siksaan pun diberikan. Cambuk bagi Israel. Betapa sulit dan tertekannya hidup umat. Nah, karena siksaan 2 kali lipat ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Umat Israel kemudian menyalahkan Musa dan Harun. Gara-gara kowe, kami lebih tersiksa. Bukannya membebaskan,
bukannya menyelamatkan, semakin ditekan. Ini umat bicara buat dia punya pimpinan yang ditunjuk Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi atas keadaan dan kondisi itu, Musa kemudian mengadukan hal ini kepada Allah. Israel tidak hanya marah, Israel tidak hanya menyalahkan Musa, tapi mereka mengutuk Musa. Musa adukan perkara ini kepada Tuhan. Musa sampaikan. Tapi Allah menjawabnya dengan mengutus kembali Musa menghadap Firaun. Dan sampai di bacaan kita, Musa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah bagian yang kita baca. Perjumpaan kedua, Musa dan Firaun. Bapak Ibu saudara-saudara, namun kali ini Musa menjumpai Firaun untuk menyatakan kuasa Allah di hadapan Firaun. Mujizat tongkat menjadi ular, itulah tandanya. Hal ini dilakukan Musa dan Harun bukan sebagai gaya-gayaan. Bukan sebagai bentuk kemarahan. Karena sudah dapat kutuk dari umat lalu balas gitu. Ditekan di sini balas di orang. Dapat yang tidak enak dari sini bikin susah yang lain. Bukan. Musa dan Harun melakukan ini atas perintah dari Allah. Kenapa? Supaya Firaun belajar tunduk pada kehendak Allah. Tapi dasar Firaun, Bapak Ibu saudara-saudara, lihat tongkat yang berubah menjadi ular, laki-laki tidak mau kalah. Bacaan kita menunjukkan apa? Firaun kasih kumpul orang hebat yang ada di Mesir. Ahli-ahli tukang sihir kumpul. Untuk apa? Lawan. Tandingi hal yang sama. Perhatikan, bukan cuma satu tongkat Bapak Ibu, banyak tongkat. Yang lalu kemudian juga berubah menjadi ular. Firaun mau tandingi tete manis punya kuasa. Tapi apa yang terjadi? Ular dari tongkat Harun itu menelan habis semua ular dari tongkat orang-orang suruhan Firaun. Dahsyat. Allah memperlihatkan kuasanya tidak tertandingi dengan kehebatan apapun yang dimiliki manusia. Ini kalau di Makassar orang pasti bilang masih mau kok. Kau bisa ubah memang tongkat jadi ular. Tapi ularmu kalah sama ular dari tongkatnya Harun. Masih mau kok. Tapi cerita kita berbeda. Masih terbuka Alkitabnya? Bapak Ibu, ayat berapa? Ayat 13. Firaun tetap mengeraskan hati. Orang Ambon bilang ini bukan cuma kepala batu. Bukan cuma buta huruf. Buta hati. Bahasa Alkitab apa? Bebal. Tuh. Sudah ditegur, sudah dikasih tahu, sudah dikasih arahan, dikasih lihat lagi. Enggak, tetap. Firaun mengeraskan hati. Dia tetap pada pendiriannya, tidak mengindahkan kehendak Allah yang disampaikan Musa dan Harun kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau ceritanya kita baca sampai di sini, rasa-rasa mau topi Firaun saja. Toh? Ini barang kalau ada dalam gereja kira-kira. Orang macam begini ada dalam gereja kira-kira. Orang seperti ini ada dalam rumah kira-kira. Orang seperti ini hidup dengan kita kira-kira. Rasa mau ramas saja. Tapi menarik untuk kita lihat Bapak Ibu. Sebelum kita pergi ramas Firaun. Atau Firaun punya model dalam gereja, dalam rumah, dalam masyarakat. Mari kita lihat lebih jauh firman Tuhan ini. Supaya jangan berdosa dengan orang-orang model Firaun. Bapak Ibu saudara mari perhatikan. Saya ajak kita untuk melihat. Secara khusus dua tokoh yang ditampilkan dalam bacaan ini. Firaun dan Musa. Dua tokoh ini memiliki kesamaan. Pada apa? Statusnya sebagai pemimpin. Satu. Dan yang kedua. Kondisi yang dihadapi. Krisis yang dihadapi dalam kepemimpinannya. Dua ya. Status,
dan krisis, kondisi yang mereka hadapi. Baik Musa maupun Firaun sama-sama seorang pemimpin bangsa. Firaun adalah pemimpin bangsa Mesir. Musa ditunjuk Allah menjadi pemimpin untuk orang-orang Israel. Krisis mereka walaupun dalam bentuk yang berbeda, tapi mereka ada dalam krisis atau persoalan pada kepemimpinan mereka. Firaun mengalami krisis pada kepemimpinannya. Ada ketakutan yang besar ketika jumlah pendatang lebih besar daripada jumlah penduduknya, bangsanya. Ada ketakutan bahwa kepemimpinannya akan dilengsarkan, kekuasaannya akan diambil alih. Ada ketakutan dalam diri. Ini krisis yang dihadapi. Walaupun dengan bentuk yang berbeda, tapi Musa juga diperhadapkan pada situasi yang tidak aman, tidak nyaman dalam melaksanakan kepemimpinannya. Krisis dalam kepemimpinan Musa ketika umat Israel menyalahkan Musa atas penderitaan yang semakin diciptakan Firaun. Dalam usaha dan upaya negosiasi Musa meminta, memohon agar Firaun meluaskan orang-orang Israel untuk hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebebasan sebagai umat pilihan Allah. Alih-alih diakui sebagai pemimpin, umat justru menyalahkan Musa. Umat justru marah kepada Musa. Umat melihat Musa bukan pemimpin, tapi apa? Biang kerok. Bukan orang yang harus diikuti, tapi orang yang harus dijauhi. Krisis dalam status sebagai pemimpin. Namun Bapak Ibu sekali lagi, ini yang menarik dari kisah bacaan kita hari ini. Untuk membacanya dan melihat bagaimana kedua tokoh besar ini merespon panggilan mereka sebagai pemimpin dan krisis yang mereka hadapi di tengah kepemimpinan mereka. Tokoh kita yang pertama Musa. Sebagai seorang pemimpin, ketika krisis itu dia hadapi, persoalan itu datang, tekanan yang hebat yang ia temukan dari orang-orang Israel yang meragukan, marah, mengutuki. Apa yang terjadi? Kita bisa membaca pada bagian-bagian awal di pasal 6 panggilan Musa. Setelah Musa bertemu dengan Firaun, pada bagian yang pertama, marahnya Israel, Musa kemudian mengadu kepada Tuhan. Di pasal 5 ayat yang ke-22, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Dan seterusnya. Krisis itu dialami. Krisis diperhadapkan dalam kehidupannya. Apa sikap, apa respon Musa? Ia datang mengadu kepada Allah. Cukup di situ? Tidak. Setelah bilang buat tete manis yang panggil dia untuk bikin yang Tuhan mau, lihat catatan selanjutnya, termasuk bagian yang kita baca. Ini pertemuan kedua. Kesan pertama di pertemuan pertama sudah tidak enak toh. Musa sudah tahu ini Firaun punya kepala batu. Firaun punya kepala angin, ini dia sudah tahu. Tapi ketika Tuhan utus lagi, apa yang terjadi? Musa pergi. Laksanakan. Dia tidak hanya mengadukan krisis kehidupannya, tapi apa? Dalam pengaduan itu, dia tetap kerjakan bagian tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tidak ngambek, tidak diam, tidak pasif. Tokoh kedua Firaun, ini beda.
Beda-beda tipis. Kalau Musa mengadu kepada Allah ketika krisis itu dihadapi, Firaun juga mengadu. Mengadu dalam pengertian apa? Bukan datang bilang pada Tuhan. Ketika ketakutan itu datang, kekhawatiran akan kekuasaan yang akan direbut oleh orang lain, krisis dialami dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Firaun justru mengadu Allah dengan kekuatan orang lain. Bukan mengadu datang kepada Allah, sampaikan persoalannya, tapi dia adu Allah dengan kekuatan lain. Itu kan tanda tidak percaya, toh? Itu tanda tidak mengandalkan. Tidak cukup sampai di situ. Mengadu kekuatan Allah dengan kekuatan lain, mencari tandingan dari kekuatan Allah, dan lalu kemudian kita bisa tebak selanjutnya. Firaun tidak melaksanakan satupun kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, ini bukan akhir ceritanya. Kalau baca seterusnya sepanjang catatan Israel berjuang keluar, setelah ini lalu kemudian 10 tulah dikeluarkan. 1 tulah dikeluarkan, Firaun bilang, "Yo oke, pale yo mi." Selesai tulah diangkat, dia bikin lagi keras hati, masuk tulah kedua. Makanya sampai 10 tulah gara-gara itu kepala angin itu toh. Yo nda, 10 tulah. Berhenti ndak. Anak laki-laki mati di seluruh Mesir, selesai tidak. Laki-laki kejar sampai laut Teberau. Sampai di situ juga masih, akhirnya apa? Mati. Binasa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai pada bagian ini saya mau ajak kita juga untuk melihat kehidupan kita hari ini. Berangkat dari firman Tuhan. Seperti Firaun dan Musa, tiap kita, tiap orang, tiap bangsa, tiap keluarga, tiap pribadi juga punya krisisnya masing-masing dalam hidup. Musa ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bukan berarti Musa sepi dari persoalan. Hebatnya Mesir, Bapak Ibu, bisa bikin orang-orang Israel yang lebih banyak dari mereka jadi budak. Bayangkan mereka punya kekuatan. Tapi juga diperhadapkan dengan krisis dalam kehidupan. Demikian kita. Tiap orang juga punya krisis hidupnya masing-masing. Keadaan-keadaan yang sulit dan menekan. Situasi-situasi yang menyesakkan. Kita bicara tentang kehidupan kita hari ini. Secara bersama kita bicara tentang pandemi COVID-19. Krisis bersama. Bukan cuma bangsa, tapi seluruh bangsa di muka bumi ini. Yang lalu kemudian dari krisis itu berdampak pada krisis-krisis di tiap keluarga, di perusahaan-perusahaan, di sektor-sektor kehidupan kita. Krisis pandemi COVID itu lalu kemudian melahirkan sejumlah krisis yang lain. Krisis ekonomi. Berapa banyak di antara kita yang saat ini tidak hanya hashtag di rumah aja. Karena kerinduan juga untuk menghentikan penyebaran, tapi dipaksa oleh keadaan. Dirumahkan aja. Karena perusahaan tutup. Berapa banyak di antara kita yang walaupun bekerja di sepanjang hari, tetapi tidak pasti mendapatkan penghasilan. Ada di antara kita, Pak, pekerja-pekerja di jalan, driver ojek online. Ada di antara kita yang belum tentu seharian bisa mendapatkan penghasilan. Padahal untuk bekerja seharian mereka harus mengeluarkan sejumlah modal. Krisis ekonomi. Ada juga krisis kesehatan. GPIB juga ada dalam situasi dan kondisi itu.
diaken, penatua, pendeta, jemaat. Berapa banyak di antara kita bahkan mungkin sekarang berada di ruang-ruang terbatas rumah sakit dalam isolasi. Di ruang-ruang kecil dalam rumah kita, dalam isolasi mandiri, dalam komunitas kita. Tidak hanya melahirkan krisis kesehatan, tapi juga melahirkan krisis yang lain. Krisis dalam relasi. Kita bersatu hati, saudara-saudara kita yang karena keadaan ini lalu kemudian dibuli, dikucilkan, dianggap ancaman oleh sesama dalam lingkungan masyarakat tempat dia tinggal. Dan masih banyak krisis yang lain yang diperhadapkan pada kita. Baik yang kita alami secara bersama maupun yang kita alami secara pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan kita. Maka firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada saya dan saudara. Kita mau jadi apa? Bagaimana kita mau menyikapi keadaan ini? Mau jadi Firaun ke Musa? Sikap apa yang harusnya kita miliki sebagai orang percaya di tengah krisis kita hari ini? Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mencatat 3 hal. Padahal yang pertama, maka firman Tuhan mengarahkan kita. Sikap dan perilaku yang harusnya ada dalam diri tiap orang percaya. Taruh krisis itu dalam kuasa Tuhan. Lepaskan itu. Adukan krisis itu kepada Tuhan. Seperti Musa yang datang mengadu. Bagaimana ini Tuhan dong sudah datang marah beta, tidak hormat beta. Padahal beta kerja for Tuhan. Bagaimana Tuhan? Adukan. Letakkan pada kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah konferensi pers buat orang-orang Israel. Tuhan mungkin tidak sibuk kasakusuk, kasih tampil di media sosial. Kasih tunjuk, bilang, panggil media, rekam, kasih lihat. Tidak. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja dalam krisis hidup saudara. Israel berteriak pasal 1. Israel berteriak pasal 4. Tapi sejak pasal 1, Tuhan bergerilya. Mengatur strategi. Menunjuk orang-orang. Mempersiapkan kelengkapan. Termasuk Kanaan. Sudah disiapkan dari awal Bapak Ibu. Untuk Israel. Tuhan bekerja. Dalam krisis kita. Persoalannya kita taruh enggak di dalam Tuhan. Kita taruh enggak. Kalau sudah taruh jangan sibuk dengan apa yang Tuhan buat. Karena pada catatan yang kedua kita diingatkan. Musa mengadu, tapi Musa tetap melaksanakan kehendak Tuhan. Bukan taruh lalu diam. Biar tete manis kerja, ketorang pangku kaki. Lalu kalau lama, marah. Kalau lama, pasti. Kalau lama, bosan. Akhirnya, kasih biar. Tidak. Musa memperlihatkan kepada kita. Dalam penyerahan. Tuhan bekerja. Musa pun bekerja. Bersama Tuhan. Musa tidak diam. Musa tidak berhenti. Tuhan masih percayakan kepadanya untuk pergi menghadap Firaun. Musa lakukan. Musa kerjakan. Itu bagiannya. Bapak Ibu Saudara, menarik lihat fenomena belakangan ini. Menarik. Ini juga karena kemajuan teknologi ya Bapak Ibu. Ada hal yang luar biasa terjadi.
baik dalam persekutuan kita maupun masyarakat kita di hari ini. Termasuk persekutuan kita. Ada sejumlah persekutuan, ada sejumlah gereja yang lalu kemudian mengalihkan dana-dana pelayanan, dana-dana Paskah, perayaan Paskah pada bentuk-bentuk kegiatan yang selama ini tidak pernah kita lakukan. Atau tidak pernah terpikirkan untuk dilakukan. Dana Paskah, ini pertanggungjawabannya nanti. Dana Paskah 3 juta terkumpul untuk perayaan di anggaran untuk beli telur, rebus, kalau Paskah begitu toh, kacang hijau, laporan nanti beli masker, hand sanitizer. Apa hubungannya dengan Paskah? Telur kan ada hubungannya toh, sebagai simbol kehidupan yang baru itu toh, telur toh. Dan seterusnya, Nggak usah dijelaskan lagi, sampai besok dia punya khotbah. Tapi perhatikan, ada hal yang menarik. Sejumlah teman-teman saya punya rekan sepelayanan satu angkatan di Ambarawa. Jemaat mereka cuma petani kecil biasa, tapi mereka ambil komitmen, kami mau 6 hari menyediakan 20 bungkus setiap hari nasi bungkus, dan bagi buat teman-teman petani yang lain yang susah. Atau pekerja-pekerja upah buruh kasar gitu ya di sekitar Ambarawa. Saya belum pernah sampai Ambarawa, tapi gambaran teman bukan tempat yang besar begitu toh. Untuk mereka berbagi 20 bungkus setiap hari, hanya 6 hari menyambut Paskah waktu itu kegiatan. Tapi kegiatan itu sampai hari ini menjadi 12 hari. Kenapa? Lalu kemudian ada sejumlah orang dari Jakarta, ya toh, donatur-donatur senyap yang tidak mau memberitahu nama, yang kemudian mengirimkan dana sehingga dari 6 hari mereka jadi 8 hari. Dan kemarin setelah ibadah Paskah diumumkan itu menjadi 12 hari pelaksanaan, 20 dos nasi yang mereka bagikan. Sekarang rame, bukan cuma persekutuan, tapi keluarga, rumah tangga, bahkan pribadi. Ada ibu-ibu dengan kemampuan menjahit masker. Dan lalu kemudian menyerahkan itu, satu ibu bikin 50 masker, lalu kemudian serahkan ke rumah sakit tertentu, kepada pelayan-pelayan publik, tukang bersih-bersih itu. Di rumah sakit, mereka bagikan itu. Kecil mungkin, tapi ini kerjakan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab. Setelah taruh krisis itu pada Tuhan, tetap bekerja. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ini menarik. Ini menarik. Untuk melangkah pada catatan yang ketiga dan menjadi kesimpulan besar bagi kita. Bahwa pada akhirnya krisis bukan lagi penderitaan. Krisis bukan lagi kesulitan. Krisis bukan lagi kesusahan. Tapi pada titik bacaan ini, Tuhan ajar kita untuk lihat apa? Krisis adalah jalan Tuhan untuk membangun spiritualitas. Keimanan kita. Bapak Ibu Saudara, di krisis ini, semua hal dalam kehidupan kita seolah mati. Seluruh kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan. Mau bilang ahli apa? Ahli ekonomi? Ahli kesehatan? Mau ahli apa lagi? Sampai hari ini kita masih ada di krisis ini. Bahkan mulai hari Sabtu kalau saya tidak salah, pembatasan sosial berskala besar untuk Makassar diberlakukan. Itu mengartikan apa? Bahwa penyebaran virus ini semakin tinggi, semakin besar di kota Makassar. Bapak Ibu, saudara-saudara. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk melihat krisis ini. Bukan lagi sebuah ketakutan, penderitaan, kesulitan. Kita melihatnya pada sisi iman. Tuhan sedang membangun spiritualitas kita yang lebih baik.
Spiritualitas yang seperti apa? Bapak Ibu. Apa selama ini spiritualitas kita tidak baik? Bahkan sekarang orang lalu kemudian bertanya seolah-olah spiritualitas gereja, orang percaya seolah-olah menjadi kabur. Kenapa? Sudah tidak ada ibadah di gereja. Ya toh? Sampai pada ini dalam sejarah hidup gereja. Perjamuan di rumah-rumah. Gereja modern ya. Karena dulu di Sabat awal gereja lahir juga orang memecah-mecahkan roti dalam persekutuan di keluarga. Bukan hal baru sih sebenarnya. Mau mengajar kepada kita spiritualitas yang bagaimana. Apa selama ini keimanan kita salah? Kita beribadah di gereja, kita bersekutu. Kegiatan pelayanan, kita sibuk dengan berbagai macam program-program pelayanan. Apa itu salah? Kita diajak untuk merenungkan spiritualitas yang bagaimana yang Tuhan mau. Spiritualitas yang tidak omong doang. Spiritualitas yang tidak berlaku tempo-tempo. Dalam keadaan dan kondisi tertentu. Tapi spiritualitas yang memiliki kedekatan sampai pada tiap pribadi, tiap keluarga. Persekutuan-persekutuan yang dibangun dalam kehidupan rumah tangga. Bukan spiritualitas yang rutin. Tapi spiritualitas yang lahir, yang timbul dari apa? Kerinduan untuk mengandalkan Tuhan. Spiritualitas yang hadir dalam kepekaan, kemanusiaan. Ini waktu yang baik untuk gereja memperlihatkan atau membuahkan atau meningkatkan spiritualitasnya lewat aksi-aksi nyata. Covid seolah memaksa kita untuk meninggalkan gereja. Sekilas begitu. Tetapi melaluinya kita mau melihat Tuhan bekerja. Melalui Covid ini bukan untuk meninggalkan gereja. Dalam pengertian tidak beribadah, tidak. Dialihkan tempatnya. Untuk kita melihat sisi lain dalam kehidupan kita. Yang justru menjadi tempat tujuh firman Tuhan dikerjakan. Bukankah spiritualitas inilah yang dimiliki oleh Musa? Yang tidak menjadikan kehendaknya menjadi utama dalam hidupnya. Tapi yang membiarkan Tuhan menjadi penuntun dan pengarah. Yang tidak membiarkan kesenangannya menjadi tujuan. Tetapi yang membiarkan kehendak Allah, kesenangan Allah menjadi tujuan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Di minggu Paskah kedua. Dalam perayaan kita akan kebangkitan Kristus. Mari menghayati firman Tuhan hari ini. Dengan krisis yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Menyikapinya. Bukankah Kristus melakukannya juga untuk kita? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia adukan penderitaan kita. Tapi bukan berarti ia tinggalkan tanggung jawab. Di dalam dua itu, iman kepada Tuhan tumbuh dan menjadi sempurna. Untuk kemudian kemenangan kita miliki. Tuhan sedang bergerilya Bapak Ibu.
Dia bekerja menyelesaikan persoalan itu. Selamat berhadapan dengan krisis hidup. Taruh pada kuasanya. Ia sedang bekerja. Kerjakan bagian saudara. Kerjakan. Kerjakan. Dan di dalamnya keselamatan Tuhan berikan. Amin. Tuhan berkati. Mari bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, pemutahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Di penghujung syafaat ini, ada waktu sejenak bagi setiap kita untuk secara pribadi menyampaikan rindu, harap, dan cita-cita kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapakku yang terkasih di dalam Kristus Sang Penebus, Engkau yang setia merawat kehidupan dalam pemeliharaan kuasa-Mu yang Maha Kudus. Terpujilah Engkau yang boleh membawa kami masuk dalam persekutuan anak-anak-Mu dan yang terus menolong kami untuk hidup dalam kebenaran dan menikmati berkat-berkat pemeliharaan hingga hari ini. Biarlah Tuhan, setiap hal yang telah kami lewati
kami jalani, kami kerjakan di sepanjang minggu yang telah berlalu, itu menjadi berkat bagi kami, berkat bagi banyak orang. Dan tolong kami agar kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi ke depan menjadi minggu yang memberkati kami, dan melalui kami orang lain diberkati. Walaupun dalam kenyataan hidup hari ini kami ada dalam krisis yang besar, persoalan yang menghimpit kami, bencana yang besar yang sudah kami alami sejak bulan Maret yang lalu, bahkan sebenarnya mulai pada awal tahun ini. Semakin hari kami semakin dipersulit, semakin hari kami sengsara dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam keterbatasan. Bahkan mungkin hari ke depan misteri bagi kami. Kami tidak tahu, masihkah kami dapat makan? Dapatkah kami bertahan hidup? Bisakah kami keluar dari kondisi ini? Apakah kami akan dipulihkan? Sehatkah kami hari esok? Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sedang menghantui kami. Hari ini, dalam kerendahan hati, kami datang dan meletakkan pertanyaan itu kepadamu, menyerahkannya di dalam kuasa-Mu, agar pertanyaan itu bukan lagi pertanyaan yang membawa kami pada keraguan yang semakin besar, tapi di dalam Tuhan ada semangat untuk mengubah pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pernyataan-pernyataan keyakinan iman. Kami akan hidup, hari esok ada, kesembuhan itu nyata, Tuhan sedang bekerja, Allah tidak pernah diam, Allah mengupayakan yang terbaik, Allah ada dalam tiap keadaan hidup kami. Kalau Engkau tetap bekerja, kalau Engkau tetap berkarya, ya Tuhan, biarlah semangat yang besar kami bangun dalam kehidupan kami, untuk juga tetap bekerja mengupayakan kehidupan yang baik. Selalu ada jalan di dalam Tuhan. Bukankah Engkau jalan kebenaran dan hidup? Kami percaya bahkan dalam kesunyian, kami percaya bahkan dalam kesakitan, kami percaya bahkan dalam tekanan dan himpitan yang berat, Tuhan tetap bergerak mengupayakan sejahtera itu bagi kami. Tuhan, tetaplah bersama kami untuk bertahan di tengah kemelut dan tetap percaya di tengah buntunya jalan kehidupan. Tuhan berkuasa kendali hidup kami. Bapa di dalam Kristus, biarlah firman-Mu yang diperdengarkan dalam tiap-tiap persekutuan kami, di rumah tangga kami, dalam tiap kesempatan melalui media-media yang ada, kami semakin kuat, kami semakin mampu. Krisis ini membuat kami semakin beriman kepada Kristus. Krisis ini membuat kami semakin yakin dan mengandalkan Tuhan. Krisis ini semakin membuat kami peka terhadap kehidupan dengan sesama. Krisis ini membuat kami semakin maju melangkah produktif dalam setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Krisis ini tidak akan mematikan kami dalam iman. Bapa, hadirlah di ruang-ruang terbatas, ruang-ruang isolasi saudara-saudara kami. Hadirlah di ruang-ruang hati mereka, bahkan di tiap bagian pernapasan mereka, yang Kau izinkan di sana virus itu bercokol. Hadirlah di tiap keadaan dan kondisi dari kehidupan jemaat kami, masyarakat kami, orang-orang yang kami kasihi, dalam keadaan-keadaan yang terjepit ini. Hadirlah bersama dengan para pedagang asongan, mereka pekerja buruh kasar, buruh harian,
mereka yang dirumahkan dalam keadaan dengan kondisi perusahaan mereka yang pailit. Hadirlah di tengah keadaan para perawat, tenaga medis yang harus mengorbankan keluarga mereka, mengorbankan kesenangan mereka, dan berhadapan langsung dengan persoalan ini. Hadirlah Tuhan dalam tiap usaha dan upaya yang dilakukan masyarakat, bahkan gerejamu. Hadirlah Tuhan dalam tiap keadaan, dalam tiap kerinduan, dalam tiap gerakan yang dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat, termasuk gerejamu. Untuk mengaktualkan cinta Allah dalam kehidupan kami. Bahkan dalam krisis ini, kami diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, yang mampu melihat ada begitu banyak alat bantu di sekitar kami yang selama ini mungkin tidak kami pedulikan. Untuk kami pakai, untuk kami berdayakan, untuk kami gunakan menjadi jalan hadirnya keselamatan Allah. Biarlah kami menyadari bahwa diri kami dipanggil menjadi titian keselamatan, jembatan keselamatan, seperti Kristus bagi kami. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu ya Allah di dalam Kristus, yang membawa kami sampai pada titik keselamatan yang abadi. Biarlah kami syukuri itu dalam kehidupan kami, yang membangkitkan kami pada semangat bahwa hari esok ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan hari ini, jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini secara bersama. Berkati mereka dalam kehidupan mereka. Kami percaya apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Dengan cara-Mu Tuhan, kami menantikan kuasa. Sambil kami tetap bekerja, melaksanakan tanggung jawab kami. Di rumah, di ruang-ruang yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati pemerintah kami Tuhan yang bekerja hingga hari ini, yang memikirkan strategi yang tepat untuk menangani persoalan ini. Bekerja bersama dengan setiap aparat keamanan, bekerja bersama dengan setiap bagian-bagian kehidupan di tengah masyarakat, termasuk kami gerejamu. Jadikan kami gerejamu sebagai rekan sekerja di dalam Tuhan, untuk menopang tiap hal yang diupayakan pemerintah bagi kesejahteraan kami. Bukankah firman-Mu, gereja dipanggil untuk juga menghadirkan kesejahteraan kota di mana kami hadir. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi teladan, untuk boleh menjadi panutan, mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab iman kami sebagai warga masyarakat. Tuhan Yesus menolong. Di sisi lain, mampukan gerejamu untuk tetap bekerja, mewartakan kebenaran-Mu. Tidak hanya pada mimbar-mimbar gerejamu, mimbar-mimbar ibadah, tetapi juga pada setiap bagian kehidupan kami. Di sana juga mimbar Allah dihadirkan melalui tangan, melalui hidup, melalui perilaku kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami yang hari ini melayani Engkau melalui persekutuan ibadah ini, majelis jemaat yang bertugas diakan dan penatua, pemandu lagu, pemandu musik, petugas multimedia, tim yang hebat dan luar biasa, berada di belakang layar, tapi yang Tuhan pakai dengan kemampuan mereka untuk boleh membuat ini ada dan tersampaikan kepada jemaat. Tuhan Yesus menolong bersama dengan pelaksana harian majelis jemaat yang terus bekerja melayani Tuhan dalam keterbatasan-keterbatasan. Beberapa anggota PHMJ kami secara khusus bersama dengan ketua majelis jemaat, mereka sedang menjalani masa isolasi mandiri. Proses pemeriksaan kesehatan telah dilakukan sampai pada tahap-tahap tertentu. Tuhan Yesus menolong mereka, pelayan-pelayan-Mu, kami bersehati di dalam kasih Tuhan. Bapak Pendeta Peter Soisa, Ibu Esili bersama dengan Bapak Arisau dan juga Bapak Tony Omenga. Kami sudah melihat Allah membuktikannya bagi kami. Bapak di Patinama boleh melewati proses pemulihan itu. Yakinkan kami Tuhan bahwa
kekuatan-Mu tidak akan pernah habis. Maka kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami, pelayan-pelayan kami, kekasih-kekasih hati kami. Agar juga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu jemaat-Mu punya hati dan kerinduan yang besar untuk juga boleh hadir dalam topangan bersama. Maka biarlah Tuhan buka jalan. Selalu ada peluang untuk kami berbuat. Untuk kami juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan, dalam kebersamaan untuk menopang, mendukung pelayanan. Tapi juga menopang, mendukung diberlakukannya, dikerjakannya kasih Allah di tengah-tengah masyarakat. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi support, topangan bagi saudara-saudara kami yang lain dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Mereka yang berduka, mereka yang bersedih dalam keterbatasan, mereka yang terkungkung dalam keadaan duka ditinggalkan saudara-saudara, orang-orang yang mereka kasihi, hiburkan mereka dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Doa kami, Kau memberkati juga para karyawan kantor majelis jemaat, GPIB Jemaat Immanuel, bersama dengan kostor dan juga bagian pengamanan. Terima kasih mereka yang selalu ada di tiap waktu. Mereka yang bekerja tanpa henti juga untuk menyiapkan ibadah ini boleh terlaksana dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus menolong dan menjaga mereka, memberikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan dengarkan. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 19 April 2020. Mohon sejenak mengikuti Warta Jemaat untuk seminggu ke depan. Pertama, dalam rangka mendukung program Satuan Tugas COVID-19 GPIB untuk memberi bantuan kepada setiap warga jemaat GPIB yang terdampak akibat wabah COVID-19, maka GPIB Jemaat Immanuel Makassar telah membentuk tim penanggulangan dampak COVID-19 di Jemaat GPIB Immanuel Makassar. Tim ini diketuai oleh Ketua 1 PHMJ, Ibu Penatua Selvi Was, dan akan bekerja sampai dengan berakhirnya pandemik virus COVID-19 ini. Kedua, dalam melaksanakan program penanggulangan dampak COVID-19 di GPIB Jemaat Immanuel Makassar, maka tim penanggulangan dampak COVID-19 GPIB Immanuel Makassar meminta kepada warga Jemaat Immanuel yang terkena dampak COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, untuk dapat menghubungi koordinator sektor masing-masing untuk didata. Tuhan memberkati. Yang ketiga, sehubungan dengan kegiatan tim penanggulangan dampak COVID-19 di Jemaat GPIB Immanuel Makassar, maka sangat diharapkan bantuan atau dukungan dan support dari warga jemaat untuk berbagi kasih melalui dana, natura, vitamin, dan obat-obatan yang dapat dipakai untuk memberi bantuan kepada warga jemaat yang terkena dampak COVID-19. Bantuan atau sumbangan tersebut dapat diantarkan ke kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja. Penutup, akhirnya majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman Ibu Pendeta Lolita Manihing serta seluruh perangkat pelayanan yang sudah mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh warga jemaat yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah pagi ini walaupun hanya melalui online, serta semua persembahan dan sumbangan warga jemaat yang telah diberikan untuk pembangunan gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat dan kuat. Salam Majelis Jemaat. Saudara-saudaraku, di tangan yang bersih, yang selalu dicuci, di air yang mengalir, setiap 20 menit sekali dalam anjuran. Dengan tangan itulah kita berdoa, mengadukan tiap krisis hidup yang kita hadapi. Tapi sekaligus dengan tangan yang bersih itu pula kita bekerja untuk terus melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab iman kita dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan hingga hari ini. Mari berdiri. Sebagai tanda kesiapan dan kesediaan kita untuk pergi dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kidung Jemaat 409, bait pertama dinyanyikan kaum laki-laki, bait kedua kaum perempuan, bait ketiga kita nyanyikan bersama-sama.
Dalam damai sejahtera Allah, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.